Seringkah kita mendengar istilah bahwa sehat itu mahal? Pada dasarnya, sehat itu sangatlah murah dan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Istilah sehat itu mahal sebenarnya hanya berlaku bagi mereka yang tengah menderita sakit. Karena umumnya mereka yang sakit telah menghabiskan banyak uang untuk dapat sehat kembali. Anda tentu tidak asing dengan aktor Hollywood yang satu ini, Jean-Claude Van Damme. Dia selalu tampil memukau dalam film-film laga. Gerakannya lincah dan tubuhnya berotot serta lentur. Tubuhnya tampak sehat dan bugar. Kini hingga usianya telah lebih dari setengah abad, tubuhnya masih tampak bugar. Apa rahasia Van Damme memiliki tubuh ideal dan selalu sehat dan bugar bahkan di usia senja? Yang menakjubkan ternyata rahasia sehat dan kebugaran aktor asal Belgia ini karena ia mengikuti pola hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia bukan seorang Muslim, namun pengakuannya bahwa dirinya telah mengikuti cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang menghebohkan. Saat ditanya tentang rahasia sehatnya dalam wawancara di televisi NBC, Van Damme menjawab dengan memberi nasihat untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Menurutnya, Nabi Muhammad sangat cerdas. Dia tahu hal-hal yang bagus untuk di masa depan, terutama dalam menjaga kesehatan tubuh. Dalam Islam dipercaya tubuh dapat memperbaiki dirinya sendiri dan semua yang dicontohkan oleh Rasulullah sesungguhnya merupakan sebaik-baiknya makanan. Beliau amat menyukai roti gandum, minyak zaitun, kurma, makan sedikit daging dan minum air putih. Nabi Muhammad menyantap makanannya setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu sebabnya ia menyebut Nabi Muhammad sangat cerdas. Van Damme dengan tegas, tips hidup sehat telah diajarkan semua oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Read the discovery of Muslim, a lots of good thing. Okay. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. Kekaguman dunia terhadap kesehatan ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu juga mengagumkan tenaga medis dari Romawi. Kaisar Romawi pernah mengirimkan tenaga dokter ke Madinah. Ternyata selama setahun dokter itu menetap di Madinah, dia kesulitan untuk menemukan orang sakit. Dengan penuh heran, dokter Romawi pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rahasia kaum Muslim yang sangat jarang mengalami sakit. Seumur hidupnya, Rasulullah hanya pernah mengalami sakit sebanyak 2 kali. Pertama, ketika beliau diracun oleh wanita Yahudi yang menghidangkan makanan pada Rasulullah di benteng Khaybar, setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng terkuat milik Yahudi. Sakit kedua dialami Rasul menjelang wafatnya. Itu pun hanya beberapa hari saja. Bahkan dalam kondisi sakit parah pun beliau masih dapat berbicara sambil beraktivitas, memberikan perintah, memberikan nasihat hingga beliau wafat. Inilah bukti betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat sehat. Lalu, apa rahasia sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mengherankan banyak pihak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda untaian ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan umatnya untuk begadang. Hal itulah yang melatari mengapa beliau tidak menyukai berbincang-bincang dan makan sesudah waktu Isya. Dari Abu Barzah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jika sudah waktunya tidur, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan cepat tidur. Tidur yang tepat di malam hari kira-kira seusai istirahat setelah sholat Isya, kurang lebih pukul 20.30. Kemudian di sepertiga malam terakhir sekitar pukul 3, beliau sudah bangun untuk sholat malam. Dengan demikian, waktu yang digunakan Rasulullah untuk tidur kurang dari 8 jam. Dalam konteks ini, Rasul memanfaatkan waktu dalam 24 jam atau sehari semalam adalah sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk beribadah kepada Allah, dan sepertiga lagi untuk tidur. Tentu saja, perbandingan ini tidaklah kaku, melainkan dalam pengertian keseimbangan. Selain disiplin untuk tidur awal waktu, Rasulullah terbiasa melakukan ibadah puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis, 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah, atau Saum al-Bait.
Perilaku Rasulullah SAW yang gemar berpuasa ini ternyata juga turut menjadi faktor signifikan yang membuat tubuh beliau selalu sehat. Selama berpuasa, organ-organ pencernaan akan beristirahat. Namun fungsi fisiologis pencernaan tetap berjalan normal, terutama produksi sekresi pencernaan, sehingga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membersihkan tubuh dari sisa-sisa atau endapan makanan. Pengolahan makanan dalam sistem pencernaan juga relatif stabil. Pelepasan energi juga mengikuti pola yang bertahap. Puasa juga akan membuat sistem pencernaan memperoleh waktu untuk merevitalisasi dan meningkatkan fungsinya. Namun perlu pula diperhatikan, aktivitas puasa tidak menghentikan produksi asam lambung, sehingga bagi penderita MAH, terutama yang sudah akut, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan ahlinya sebelum memilih berpuasa. Selama berpuasa, tubuh melakukan peningkatan glukosa agar bisa memperoleh energi. Glukagon juga diproduksi untuk membantu pemecahan glukosa. Hal ini berdampak pada pengurangan produksi insulin. Dengan demikian akan mengurangi gula darah dalam tubuh. Ketika produksi glukosa habis, lemak yang tersimpan juga akan dibakar untuk menghasilkan energi. Ternyata puasa pun mampu membakar lemak tanpa harus melakukan diet berlebihan. Selain itu, puasa juga dapat menurunkan hipertensi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan hormon seksual, memperbaiki fungsi ginjal, meningkatkan kinerja otak. Tidak hanya sebagai implementasi keimanan dalam hal menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya, ibadah puasa nyatanya juga mempunyai banyak keistimewaan, termasuk manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Dengan niat yang lurus, puasa tidak saja mendatangkan pahala besar, tetapi juga kesehatan yang harganya mahal. Rasulullah SAW bersabda, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Siapapun kita tentu pernah merasakan marah. Bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang memuncak. Semua orang pernah merasakannya. Bahkan Rasul SAW juga marah, karena memang marah adalah sifat manusia. Rasulullah SAW bersabda, aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagai manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Hadis riwayat Muslim. Tapi kenapa Rasulullah SAW sering mengulang perkataan jangan marah kepada para sahabatnya? Misalnya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berilah saya nasihat. Beliau bersabda, jangan marah. Lelaki itu terus mengulang-ulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Larangan ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan rasa marah karena menjadi tabiat manusia. Tapi yang dimaksud Rasul, jika marah, jangan kau tumpahkan kemarahanmu. Inilah yang ditegaskan Rasul SAW kepada seseorang yang datang kepadanya dengan mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sebuah ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan dari neraka. Maka beliau bersabda, jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Hadis riwayat Tabrani. Marah tidak seperti berlari. Seorang pelari bisa berhenti jika dia mau, sedangkan marah tidak dapat dikuasai dengan mudah, terutama jika orang tersebut tidak terbiasa. Kemudian apa yang bisa terjadi? Secara klinis terbukti bahwa orang-orang yang melampiaskan kemarahan dapat dengan mudah menderita hipertensi karena tekanan darah menjadi terlalu tinggi. Dampak terburuknya, orang itu akan menderita stres. Stres merupakan suatu hal yang berbahaya yang dapat menyebabkan selusin penyakit kronis dalam tubuh manusia. Resiko kesehatan yang berhubungan dengan kemarahan semuanya serius. Pasien jantung memiliki resiko kesehatan yang benar-benar fatal bila sering marah. Itu sebabnya Rasul mengajarkan pada umatnya bagaimana cara mengendalikan amarah. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkap salah seorang sahabat Nabi bernama Sulaiman bin Surad. Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya.
Seandainya dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara kedua, diam agar terhindar dari ucapan-ucapan buruk yang sering timbul ketika orang sedang marah. Rasul bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Cara ketiga, berganti posisi agar kemarahan bisa tertahan dalam diri. Abu Dzar Al-Ghifari menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Jika amarah bisa ditahan, maka ada janji manis dari Rasulullah SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya, sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk. Setelah itu Allah menyuruhnya memilih bidadari surga dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad. Menjalani pola hidup sehat memang memerlukan komitmen. Karena selain melakukan olahraga fisik, Rasulullah SAW juga sangat menjaga pola makan dan minum setiap harinya. Beliau SAW memperhatikan segala unsur makanan yang diperlukan tubuh, segi kualitas dan kuantitas makanan, hingga campuran bahan makanan menjadi poin penting untuk dapat selalu menjaga pola hidup sehat. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membagi ruang perut dengan cermat. Bahkan beliau menyarankan kita untuk mengkonsumsi makanan secukupnya saja, tak perlu sampai kenyang, sekedar untuk memulihkan energi saja, sebagaimana sabda beliau. Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Bercermin dari pola makan Rasulullah akan memberikan efek yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Bukan hanya soal nutrisi dan asupan gizi yang masuk dalam tubuh. Rasulullah SAW sudah barang tentu juga memperhatikan betul hukum halal dan haram dari tiap makanan yang akan dikonsumsi. Tahukah kita, ternyata Rasulullah juga menanamkan ukhuwah Islamiyah dengan menganjurkan makan bersama. Selain dapat bercengkrama dan mempererat persaudaraan antar sesama muslim, makan bersama juga mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan inilah yang dengan izin Allah akan lebih cepat mengenyangkan perut kita yang tengah lapar, serta lebih memberikan kebahagiaan dan kenikmatan kita dalam menyantap makanan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang. Orang itu mengadu pada Rasul, "Ya Rasulullah, saya telah makan banyak, tapi mengapa tidak juga merasakan kenyang?" Lantas Rasulullah menjawab, "Jangan-jangan kalian makan secara sendiri-sendiri. Makanlah kalian secara bersama-sama." Di pagi hari Rasulullah SAW membuka menu sarapannya dengan segelas air yang dicampur dengan sesendok madu asli. Pada dasarnya, madu bisa menjadi obat berbagai penyakit. Ditinjau dari ilmu kesehatan, madu berfungsi untuk membersihkan lambung, mengaktifkan usus-usus, dan menyembuhkan sembelit, wasir, dan peradangan. Minuman yang paling disukai Rasulullah SAW adalah minuman manis yang dingin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Zuhairi, dari Urwah, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Masuk waktu duha, Rasulullah SAW senantiasa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang makan 7 butir kurma, maka akan terlindungi dari racun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara medis, kurma memang terbukti baik untuk kesehatan. Mengkonsumsi kurma dapat menguatkan sel-sel usus dan membantu melancarkan saluran kencing karena mengandung serabut-serabut di dalamnya yang berfungsi mengontrol laju gerak usus dan menguatkan rahim, terutama ketika melahirkan. Khasiat kurma ajwa ini pun terbukti ketika seorang wanita Yahudi menaruh racun dalam makanan Rasulullah pada sebuah percobaan pembunuhan di perang Khaybar. Racun yang tertelan oleh Rasulullah SAW kemudian dinetralisir oleh zat-zat yang terkandung dalam kurma.
Salah seorang sahabat, Bishr ibu Al-Barra, yang ikut memakan makanan tersebut, akhirnya meninggal. Tetapi Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah selamat dari racun tersebut. Di malam hari, menu utama makan malam Rasulullah adalah sayur-sayuran. Secara umum, sayuran memiliki kandungan zat dan fungsi yang sama, yaitu menguatkan daya tahan tubuh dan melindungi dari serangan penyakit. Rasulullah SAW tidak langsung tidur setelah makan malam. Beliau beraktivitas terlebih dahulu supaya makanan yang dikonsumsi masuk lambung dengan cepat dan baik, sehingga mudah dicerna. Caranya juga bisa dengan melaksanakan sholat. Bila kita cermati, seluruh aspek kehidupan Rasulullah memang menjadi teladan bagi semua orang. Tak terkecuali aktivitas fisik beliau, setelah diteliti ternyata bersesuai dengan anjuran para pakar kesehatan, dan diantaranya adalah aktivitas Rasulullah yang gemar berjalan kaki. Rasulullah SAW selalu berjalan kaki ke masjid, pasar, maupun saat hendak bersilaturahim mengunjungi rumah para sahabat beliau. Dengan berjalan kaki, keringat akan mengalir, pori-pori terbuka, dan peredaran darah akan lancar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah terkadang memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan dengan bertelanjang kaki. Nabi SAW memerintahkan kami agar kadang bertelanjang kaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Menurut para pakar kesehatan, rutinitas berjalan kaki selama 30 menit sehari dapat menurunkan resiko kematian akibat kanker. Penelitian yang melibatkan data 150.000 pasien selama lebih dari 20 tahun terungkap fakta bahwa jalan kaki secara rutin dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, juga berbagai jenis kanker. Bahkan berjalan kaki secara teratur selama 30 menit per hari juga dapat membantu penderita kanker untuk melawan penyakitnya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh responden yang rutin melakukan jalan kaki minimal 30 menit setiap harinya selama 10 tahun ke depan memiliki resiko paling rendah terserang segala penyakit. Dan kondisi kesehatannya pun lebih prima dibandingkan dengan responden yang jarang berjalan kaki. Untuk itu, ada baiknya bila kita rubah kebiasaan instan kita seperti naik motor atau mobil untuk tujuan yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Selain berjalan cepat dan berlari, Rasulullah SAW juga menyukai berbagai olahraga menyenangkan lainnya. Beberapa riwayat hadis menyebutkan bahwa memanah, berkuda, dan berenang menjadi olahraga kesukaan Rasulullah SAW. Rasul bersabda, setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah lahwun, kesia-siaan dan permainan belaka, kecuali 4. Candaan suami kepada istrinya, seorang lelaki yang melatih kudanya, latihan memanah, dan mengajarkan renang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Walaupun hidup di padang pasir tandus, ternyata Rasulullah gemar berenang. Bahkan sejarah menyebutkan bahwa sejak kecil Rasulullah sudah belajar berenang. Beliau mulai belajar berenang ketika berkunjung ke rumah paman-pamannya di Madinah. Taslah bila di kemudian hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan berkuda. Melakukan olahraga fisik secara teratur, mengatur pola makan, serta menjaga asupan nutrisi masih harus dilengkapi oleh pola istirahat yang baik dan benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kesibukan pekerjaan yang sangat padat pasti membuat tubuh kita terasa lelah. Beberapa orang terkadang langsung mengambil jalan pintas dengan cara tidur berjam-jam untuk mengembalikan stamina. Namun hal tersebut ternyata tidak tepat. Bahkan para pakar kesehatan menyebutkan bahwa tidur berlebihan bukanlah tidur yang berkualitas dan hanya akan menjadikan tubuh kita semakin lemas dan tidak produktif. Tidur yang benar adalah manakala seluruh anggota tubuh turut beristirahat. Tubuh, akal, otak, dan organ tubuh lainnya harus dalam kondisi yang rileks dan nyaman. Tidur seperti inilah yang akan membuat tubuh terasa segar dan bersemangat. Rasulullah SAW betul-betul mencontohkan pola tidur yang efektif, yaitu dengan cara menghindari tidur larut malam. Beliau akan langsung pergi tidur usai melaksanakan sholat Isya. Hal ini pula yang membuat beliau dengan mudah bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan qiyamul lail.
Dan ternyata pola tidur yang dicontohkan Rasul ini seiring dengan hasil penelitian para pakar bahwa tidur ala Rasulullah efektif menstabilkan grafik kerja otak. Selain tidur di awal waktu, Rasulullah SAW juga mengajarkan adab tidur, mulai dari doa dan zikir yang dibaca sampai dengan posisi tidur yang benar dan menyehatkan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidur dengan posisi tubuh miring ke kanan, rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa bila telah terlelap kita berubah posisi tidur miring ke kiri dengan rusuk kiri sebagai tumpuannya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ternyata tidur ala Rasulullah ini secara medis sangat menyehatkan. Menurut para pakar kesehatan, posisi tidur ala Rasulullah ini mampu mengistirahatkan otak sebelah kiri. Secara anatomis, otak manusia terbagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Bagian kanan adalah otak yang memberi instruksi organ tubuh sebelah kiri, begitu pula sebaliknya. Umumnya, kita menggunakan organ tubuh bagian kanan sebagai anggota tubuh yang dominan dalam beraktivitas, seperti makan, memegang, dan lain sebagainya. Dengan tidur pada posisi sebelah kanan, maka otak bagian kiri yang berfungsi memberi instruksi segala aktivitas organ tubuh bagian kanan akan terhindar dari bahaya yang timbul akibat sirkulasi yang melambat saat tidur atau diam. Bahaya tersebut meliputi pengendapan bekuan darah, lemak, asam sisa oksidasi, dan peningkatan kecepatan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Sehingga jika seseorang berisiko terkena stroke, maka yang berisiko adalah otak bagian kanan dengan akibat kelumpuhan pada sebelah kiri sebagai bagian tubuh yang tidak dominan beraktivitas. Dengan kata lain, tidur ala Rasulullah dengan izin Allah dapat menurunkan resiko terserang penyakit stroke. Selain itu, posisi tidur miring ke kanan juga dapat mengurangi beban jantung sehingga membuat darah dapat terdistribusi secara merata dan terkonsentrasi ke tubuh bagian kanan. Hal ini membuat aliran darah yang masuk dan keluar jantung lebih melambat, sehingga denyut jantung lebih lambat dan tekanan darah akan menurun. Tidur miring ke kanan membuat jantung tidak tertimpa organ lain, karena posisi jantung lebih condong ke sebelah kiri. Posisi tidur ala Rasulullah juga dapat mengistirahatkan lambung. Dengan tidur miring ke kanan menyebabkan aliran ciam lancar, sehingga cairan empedu meningkat, dan hal ini dapat mencegah penyakit batu kantung empedu. Tidur miring ke kanan juga terbukti dapat meningkatkan waktu penyerapan gizi saat tidur. Sebab dengan posisi tidur miring ke kanan akan membuat perjalanan makanan yang tercerna lebih lama, sehingga penyerapan sari makanan bisa lebih optimal. Pola hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tentunya akan semakin optimal jika kita selaku umat beliau senantiasa memiliki hati yang terbebas dari berbagai penyakit hati, seperti dengki, benci, dendam, dan prasangka buruk. Para ahli kesehatan telah lama menyimpulkan bahwa salah satu faktor pemicu seseorang mengalami penyakit adalah karena faktor beban pikiran. Begitu banyak penyakit yang dialami oleh mereka yang banyak pikiran, dari mulai gelisah, halusinasi, insomnia, sakit lambung, hipertensi, dan lain sebagainya.